Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Pohon Tarbantin kebenaran milik Tuhan. Shalom saudaraku, siang ini saya berada di bawah pohon yang sangat lebat dan merupakan sebuah tempat yang sangat menyenangkan di tengah panas terik matahari, mendapatkan tempat perteduhan di bawah pohon rindang seperti ini. Firman Tuhan di dalam Yesaya 61 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga mengatakan, Roh Yahweh Tuhan ada padaku, oleh karena Yahweh telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh dan hari pembalasan Yahweh kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon Tarbantin kebenaran, tanaman Yahweh, untuk memperlihatkan keagungannya. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyampaikan kabar baik kepada bangsa Yehuda pada masa itu. Tuhan bukan hanya akan membebaskan mereka dari pembuangan, tetapi Tuhan juga akan memulihkan kehidupan mereka menjadi satu bangsa. Nabi Yesaya juga memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan itu akan datang sebagai tahun Yobel, di mana tahun itu merupakan tahun pembebasan dari semua hutang dan dimerdekakan dari perhambaan. Tahun yang penuh dengan sukacita yang dinantikan oleh setiap orang pada masa itu. Sebuah kabar baik yang mendatangkan sukacita, dan semuanya akan menggantikan masa perkabungan mereka, masa duka cita mereka menjadi masa yang penuh sukacita, sehingga orang akan menyebut mereka pohon Tarbantin kebenaran, tanaman Yahweh, untuk memperlihatkan keagungannya. Seperti apa pohon Tarbantin? Pohon Tarbantin adalah salah satu pohon terbesar di Timur Tengah yang tumbuh di tengah daerah padang gurun. Dan pohon ini memiliki ukuran yang cukup besar dan berdaun lebat. Dan yang lebih mengejutkan adalah akar pohon ini dapat merambat sampai kedalaman 45 sampai 65 meter untuk mencari sumber mata air bagi pertumbuhannya. Dan karena berakar kuat sampai ke dalam, maka pohon Tarbantin bisa tetap kuat bertahan di musim kering sekalipun, karena akar-akarnya mampu menyerap air di sumber mata air. Dan selain itu, karena daunnya yang lebat dan rindang, maka pohon Tarbantin seringkali menjadi tempat peristirahatan dari orang yang merasa kelelahan atau kepanasan di siang yang sangat terik. Saudara, kabar baik itu telah diberitakan kepada kita. Dan Tuhan bukan hanya menolong kita, melepaskan kita dari kehidupan yang tidak menyenangkan di dalam dunia ini, tetapi Tuhan juga telah menyelamatkan kita dari kebinasaan. Maka kita sebagai orang-orang yang telah menerima kabar baik itu,
kita harus menjadi seperti pohon tarbantin yang adalah pohon kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bagaimana kita bisa seperti pohon tarbantin yang kuat dan mampu memperlihatkan keagungan Tuhan? Yang harus menjadi sumber mata air kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 7 ayat yang ke-37 sampai 38 mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jika kita ingin menjadi tanamannya Tuhan, maka tidak ada cara lain selain kita harus memiliki hati yang senantiasa merindukan Tuhan, jiwa yang senantiasa haus kepada Tuhan, kepada Sang Sumber air hidup. Dan yang berikutnya adalah kita harus menjadi orang Kristen yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tidak ada jalan lain selain kita harus berakar kuat di dalam Tuhan, tinggal dekat dengan mata air kehidupan, senang akan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kedekatan kita dengan Sang Sumber kehidupan itu akan menolong kita untuk menyadari bahwa kita ini harus menjadi tanaman Tuhan yang memperlihatkan keagungannya, menjadi berkat buat banyak orang. Maka tidak perlu heran apabila ada banyak orang senang dekat dengan kehidupan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, bukan saja untuk mendapatkan pertolongan, tetapi mereka akan merasakan sebuah kedamaian mengalir dalam hidup mereka. Saudara, sudahkah kita menjadi tanaman Tuhan yang memperlihatkan keagungannya? Bapa, kami bersyukur untuk kabar baik yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami telah menerima keselamatan itu bagi hidup kami, bagi hidup keluarga kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa ketika kami telah menerima kabar baik itu, maka kami juga harus menyampaikan kabar baik itu kepada semua orang, menjadi berkat buat mereka, sehingga kami boleh menjadi seperti pohon tarbantin, pohon kebenaran yang memperlihatkan keagungan Tuhan kepada orang-orang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mari Bapa, pegang tangan kami, tuntun terus kehidupan kami. Kami mau terus dekat dengan Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Orang-orang bernaung dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Mari bersama menjadi pohon kebenaran, tanaman Tuhan yang memperlihatkan keagungannya. Tuhan Yesus memberkati.